Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan berlimpah rezeki, dan dalam keadaan tenang spiritualnya. Amin, amin, amin. Adapun kajian materi kita hari ini adalah: apakah Anda manusia spiritual atau ritual? Dari judulnya sudah kita mengetahui maksudnya adalah antara orang hakikat ataupun orang syariat. Tujuannya adalah syariat berhakikat, hakikat juga bersyariat. Oke. Banyak kita jumpai saat ini, bahkan di tengah-tengah masyarakat, kita menjumpai begitu banyak orang-orang yang mendalami ilmu spiritual, tetapi sebenarnya dia ritual tanpa dia sadari. Kenapa saya katakan seperti itu? Jika manusia spiritual itu adalah pemahaman yang berbicara, bagaimana dia mengimplementasikan daripada pola pikir, karakteristik daripada spirit daripada spiritualnya tersebut berdampak dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka cenderung terkadang orang-orang spiritual dalam menghadapi yang namanya cobaan, godaan, dan juga yang namanya tekanan daripada kehidupan, menyikapinya itu sangat tenang, adem, ayem, tentrem, istiqomah. Berdasarkan pengalaman saya, sudah beberapa kali keliling kota, saya menjumpai orang-orang yang sudah memiliki spiritual yang tinggi, cenderung dia suka menyendiri. Bukan berarti tidak suka keramaian, tapi karena memang jiwanya, perilakunya itu berusaha untuk menyatu dengan alam. Maka orang-orang spiritual yang suka menyendiri itu rata-rata mengamalkan yang namanya Astabrata, yaitu 8 ajaran tentang alam semesta. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, jika kita manusia yang ritual, artinya hanya mengerjakan ritual saja, tidak berspiritual, ini yang kita khawatirkan, yang mengakibatkan seperti dogma, doktrin, ataupun dogma adat dan budaya. Sehingga dia tidak mau berpikir untuk lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya puncak daripada syariat itu sendiri, ataupun ritual itu sendiri maksud saya. Karena kalau ritual ini adalah sebuah proses perjalanan rutinitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka cenderung orang-orang yang ritual itu sangat rapuh, sangat mudah digoyang akan akidah-akidahnya, mudah terprovokasi, mudah terpropaganda, karena tidak memiliki ekstensi daripada kesejatian dirinya. Banyak kita jumpai juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat, mereka menghidupkan yang namanya ritual tersebut.
walaupun sebenarnya pada zaman dahulu ritual tersebut hakikatnya adalah implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi faktanya yang kita lihat saat ini adalah ritual ini sekedar ritual, hanya sebagai seremoni. Tidak ada yang namanya taste-nya atau namanya rasanya. Sehingga ritual tersebut cenderung menjadi satu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam ibadah ritual kita setiap hari. Coba kita renungkan. Antara spiritual dan ritual ini sebenarnya tidak terpisahkan. Tetapi kebanyakan daripada kita seolah-olah ritual itu adalah spiritual, padahal itu jelas sangat jauh berbeda. Banyak juga yang ahli spiritual tidak ritual dia. Ini juga akan membuat suatu kesalahpahaman terhadap frekuensi dirinya sendiri. Maka antara spiritual dengan ritual itu tidak bisa dipisahkan. Itulah dia namanya syariat berhakikat, hakikat bersyariat, ilmu dan amal, amal dan ilmu. Jadi kita harus dudukkan dulu, ini saya ritual atau spiritual ini? Apakah saya spiritual atau belum ritual? Standar daripada mengetahui antara spiritual dan ritual itu adalah pribadi kita masing-masing. Sejauh mana kita mengupdate daripada kemampuan batiniah kita. Karena kalau spiritual itu udah bicara batiniah. Ritual itu adalah jalan menuju batiniah. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa kebanyakan saat ini di masyarakat kita, ritual ini seolah-olah menjadi spiritual. Sehingga daripada proses perjalanan kita menuju Sang Ilahi itu terhambat. Karena tidak didasari daripada nilai-nilai spiritual. Jika kita hanya ritual saja dalam setiap hari, tidak akan bisa menggapai daripada kepuasan batin. Apa itu kepuasan batin? Klimaks. Artinya kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Itu tidak ada keraguan-raguan. Tidak ada namanya sedikit sekali getaran dalam hatinya tentang bisa atau tidak, yakin atau tidak. Jika belum, berarti masih menuju spiritual, belum spiritual. Maka di sini tidak mudah sahabat-sahabat Nusantara. Spiritual itu adalah bentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ritual. Maka juga sebaliknya, ritual tidak terpisahkan dengan spiritual. Kita tidak bisa memahami salah satu di antara spiritual ataupun ritual. Akan tetapi ini adalah antara ruh dan jasad. Tetapi antara ruh dan jasad sering bertolak belakang antara keinginan daripada ruhaniah dia berbeda dengan keinginan jasmani dia. Maka makanan jasmani itu adalah protein, vitamin, zat besi dan lain-lain. Tetapi makanan daripada ruhaniah itu adalah spirit, ritual.
bagaimana kita menghadap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar sungguh-sungguh, istiqomah, berpegang teguh. Jadi gak bisa. Maka sering terjadi perdebatan antara orang-orang yang ritual dengan orang-orang spiritual. Padahal sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu menonjolkan bahwasanya saya yang paling benar, Anda yang salah. Jika orang tersebut memiliki ritual yang sangat tinggi, tentu dia akan berspiritual dan tidak akan berperilaku seperti itu. Begitu sebaliknya, orang-orang yang sudah memiliki spiritual yang tinggi, tentu juga dia tidak berperilaku seperti itu. Kebanyakan saat ini belum, tapi mengaku dan merasa bahwa mereka menguasai spiritual dan ritual. Itu kembali kepada diri pribadi kita. Bagaimana kita jujur kepada diri kita sendiri. Jika kita tidak jujur kepada diri kita sendiri, gimana kepada orang lain? Gimana kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana? Maka orang-orang yang bergelut di dalam bidang spiritual tidak akan pernah sampai kepada puncaknya, kepada ekstensinya yang murni, jika dia tidak jujur pada dirinya sendiri. Jadi poinnya di sini adalah jujur pada diri sendiri. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, mungkin banyak channel-channel YouTube yang lain yang mengutarakan kehebatan mereka masing-masing. Sesungguhnya mereka itu berbohong kepada dirinya sendiri. Jika sahabat-sahabat Nusantara menelaah, mencermati, dan merenungkannya, tentu sahabat-sahabat tahu mana orang-orang yang berspiritual, mana orang-orang yang ritual. Itu kembali kepada diri pribadi masing-masing dalam penilaiannya. Saya pun masih proses belajar. Saya juga tidak bisa dibilang orang-orang yang sudah spiritual, tidak. Saya hanya orang biasa yang berusaha untuk menyampaikan apa adanya, berani mengutarakannya sebagai dasar, pondasi untuk menuju spiritual yang murni. Bukan berarti spiritual saya tinggi, tidak. Saya hanya orang biasa yang hanya berusaha menyampaikan apa adanya, menyuguhkan kepada sahabat-sahabat Nusantara. Jadi, kunci daripada ritual dan spiritual adalah jujur pada diri sendiri. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini mempererat tali silaturahmi kita dimanapun sahabat-sahabat berada. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat seluruh Nusantara dimanapun berada, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.